Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 6 memberikan peramalan. Mengikuti praktik dari para Buddha dan secara perlahan-lahan menyempurnakan jalan agung. Episode 954. Sekiranya demi praktik dari kendaraan kecil yang memberi kebahagiaan bagi diri sendiri, terus-menerus mencari ajaran suci, sekalipun melewati banyak kalpa, tidak akan dapat mencapai pencerahan sempurna. Buddha mencatat akan benih sebab dan memberikan peramalan akan buah pencapaian, bahwasannya akan bertemu dan mengabdi pada ribuan koti Buddha. Mesti mencapai tekad untuk mencari jalan yang besar dan lurus, sehingga selanjutnya dapat mencapai kebuddhaan. Melatih diri menggunakan waktu yang sangat panjang untuk melatih. Jika terus melekat pada praktik kendaraan kecil, memberi kebaikan pada diri sendiri, bahkan dalam waktu yang lama sekalipun, terus-menerus mencari ajaran suci, terus mendengar Dharma yang dibabarkan Buddha. Baik itu ketika Buddha membabarkan Dharma di hadapan khalayak, kelompok murid ini juga berada di sana mendengarkan Dharma. Tetapi yang mereka dengar adalah memberikan manfaat untuk diri sendiri. Mereka merasa dengan meninggalkan keluarga dan orang yang dicintai, tidak lagi terjerat dalam menciptakan sebab dan kondisi. Sehingga saya harus sepenuh hati melatih diri, tidak mau lagi datang kembali ke dunia. Ini adalah satu-satunya arah tujuan. Namun tidak mengerti ajaran yang disampaikan Sang Buddha. Jika kerisauan telah dilenyapkan, pastinya harus kembali ke dunia saha untuk membimbing para makhluk secara luas. Selama ini, mereka tidak pernah ada niat demikian. Akan tetapi juga sangat tekun mendengarkan Dharma, sehingga terus-menerus mencari ajaran suci. Sekalipun melewati banyak kalpa, tidak akan dapat mencapai pencerahan sempurna. Meskipun waktu telah berlalu lama dan panjang, tetap saja tidak akan dapat mencapai pencerahan sempurna karena belum membangkitkan tekad besar. Jika tidak membangkitkan tekad besar untuk masuk ke kerumunan, meskipun telah melewati banyak kalpa, waktu yang sangat panjang juga sama, tidak akan mencapai penerangan sempurna. Karena Anda tidak memiliki hati yang jernih dan murni untuk masuk ke dalam kerumunan menjalin jodoh berkah yang jernih. Karena kurang jalinan jodoh, maka penerangan sempurna tidak bisa dicapai. Hal ini memerlukan waktu yang sangat panjang, hingga sebab dan kondisi pendukung untuk mendekati Buddha. Ketika Buddha muncul di dunia, adanya sebab dan kondisi untuk mendekati Buddha. Menerima bimbingan dan ajaran langsung dari Buddha, mulai melatih diri dengan sungguh-sungguh di masa kehidupan ini, membangkitkan tekad luhur. Sampai saat ini bertemu Buddha, dengan apa yang dilatih selama ini, sikap dalam berkehidupan, Buddha Dharma yang diterima selama kehidupan ini. Kelebihan mereka sangat melatih diri di dalam sangha. Ini adalah mencatat akan benih sebab dan memberikan peramalan akan buah pencapaian. Selain kehidupan sekarang ini, Sang Buddha melihat proses pelatihan diri mereka. Mencatat akan benih sebab, bagaimana dulu melatih diri? Jalinan jodoh yang seperti apa hingga datang ke kehidupan ini? Jadi melihat sekarang dapat menyimpulkan benih masa lalu. Maka demikianlah memberikan peramalan akan buah pencapaian. Memberikan peramalan yang akan datang mengenai buah pencapaian kebuddhaan. Subhuti di saat ini, Sang Buddha mulai mengamati Subhuti, juga memberikan peramalan kepadanya. Memberikan peramalan bahwa kelak akan bertemu dan mengabdi pada ribuan koti Buddha, mengabdi dan memberikan persembahan dan lain-lain. Ini dalam waktu yang panjang. Pada waktu berikutnya, harus mesti membangkitkan tekad untuk mencari jalan yang besar dan lurus. Jadi mesti langsung menerima dan menapaki jalan bodhisattva. Ke atas mencari jalan kebuddhaan, ke bawah membimbing para makhluk. Menggunakan hati yang sangat hormat
untuk menghormati tiga permata, menghormati Buddha, menghormati Dharma, menghormati Sangha. Dalam waktu yang sangat panjang, menjalani 6 paramita dalam puluhan ribu praktik, selanjutnya dapat mencapai kebuddhaan. Ini adalah proses pelatihan diri. Di masa lalu, dari kehidupan demi kehidupan, selalu berdiam dalam kendaraan kecil. Kelak jika telah menerima peramalan, di masa akan datang harus membangun tekad luhur, mempraktikkan Dharma Agung, dengan terjun ke masyarakat di jalan yang besar dan lurus. Ini disebut beralih dari kecil menuju ke besar. Ini adalah tujuan dari Sang Buddha dalam memberi peramalan kepada para murid. Usia Buddha mencapai 12 kalpa kecil. Dharma sejati berdiam di dunia selama 20 kalpa kecil, dengan Dharma mirip juga berdiam selama 2 kalpa kecil. Buddha itu berdiam selalu dalam kekosongan untuk membabarkan Dharma kepada persamuhan, membebaskan para bodhisattva yang tak terhingga dan kumpulan Sravaka. Sutra Teratai bab 6, bab memberikan peramalan. Ketika Subhuti mencapai kebuddhaan di masa akan datang, namanya adalah Sasiketu Tathagata. Usia Buddha mencapai 12 kalpa kecil. Usianya di masa akan datang adalah 12 kalpa kecil, usia yang sangat panjang. Dharma sejati berdiam di dunia selama 20 kalpa kecil, dan Dharma mirip juga berdiam selama 20 kalpa kecil. Buddha itu berdiam selalu dalam kekosongan untuk membabarkan Dharma kepada persamuhan, membebaskan para bodhisattva yang tak terhingga dan kumpulan Sravaka. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Usia Buddha mencapai 12 kalpa kecil, masa Dharma mirip dan Dharma sejati semuanya akan berdiam selama 20 kalpa kecil. Ini adalah waktu yang sangat panjang. Dalam jangka waktu yang sangat panjang ini, sosok Buddha ini selalu berdiam dalam kekosongan untuk membabarkan Dharma kepada persamuhan. Naskah sutra berikutnya mengatakan, pada ketika itu, Bhagawan karena ingin mengemukakan kembali maksudnya, berkata dalam bentuk syair, "Para biksu semua, sekarang kuberitahukan pada engkau sekalian, semua hendaknya sepenuh hati mendengarkan apa yang akan kusampaikan." Sutra Teratai bab 6, bab memberikan peramalan. Saat ini, Sang Buddha masih melanjutkan prosa yang sudah dibabarkan sebelumnya. Khawatir bahwa kita akan lupa setelah mendengarnya, atau masih ada orang yang masih belum sampai ke tempat dan belum mendengarnya. Sang Buddha mengulanginya sekali lagi, mengulanginya dengan syair. Pada ketika itu, Bhagawan karena ingin mengemukakan kembali maksudnya, berkata dalam bentuk syair, melanjutkan prosa sebelumnya karena Bhagawan ini mengemukakan kembali maksudnya, lalu menyampaikan gata ini. Subhuti akan menjadi Buddha kelak, akan menyampaikan sekali lagi. Ini disebut ingin mengemukakan kembali maksudnya, berkata dalam bentuk syair. Ini adalah kewelas asihan Sang Buddha. Para biksu semua, sekarang kuberitahukan pada engkau sekalian, Buddha menyampaikan di dalam persamuhan kepada para biksu di hadapan. Sekarang kuberitahukan pada engkau sekalian adalah guna mengingatkan persamuhan agar menerima dan mengetahuinya. Para biksu semua, sekarang kuberitahukan pada engkau sekalian, Sang Buddha ingin mengingatkan lagi semua murid di dalam persamuhan ini. Sekarang kuberitahukan pada engkau sekalian, sekarang ingin memberitahukan pada kalian semua, untuk mengingatkan kalian semua, hendaknya menerima dengan sepenuh hati, mendengarkan Dharma ini, karena mendengar orang lain menerima peramalan, kita juga harus sepenuh hati memahaminya. Mendengarkan kesuksesan orang lain adalah teladan kita. Semua hendaknya sepenuh hati mendengarkan apa yang akan kusampaikan. Hendaknya menghentikan pikiran bercabang-cabang, semuanya sama-sama satu hati, memusatkan telinga dan mendengarkan dengan cermat apa yang kusampaikan.
Jadi Buddha ingin mengingatkan kembali kepada semua orang, hati harus fokus, harus bersungguh hati, baik-baik mendengarkan. Maka semua hendaknya sepenuh hati mendengarkan apa yang akan kusampaikan. Semua orang fokus, bersungguh hati, dengarlah baik-baik apa yang saya katakan. Ini artinya tidak boleh pikiran bercabang-cabang. Harus semuanya sama-sama satu hati, dari hati, memusatkan telinga dan mendengarkan dengan cermat pada apa yang kusampaikan. Harus sangat sungguh hati. Tajamkan pendengaran, baik-baik mendengarkan Dharma. Naskah sutra selanjutnya mengatakan, murid utamaku, Subhuti, kelak akan mencapai kebuddhaan dengan nama Sasiketu. Ia akan memberi persembahan kepada para Buddha berjumlah puluhan ribu koti tak terkira, mengikuti praktik dari para Buddha dan secara perlahan-lahan menyempurnakan jalan agung. Sutra Teratai bab 6, bab memberikan peramalan. Kewelas asihan Sang Buddha kembali mengulang. Murid utamaku Subhuti secara khusus menyampaikan bahwa Subhuti adalah salah satu murid utamanya. Mereka adalah guru dan murid. Karena batin murid telah padan dengan batin Sang Buddha, Subhuti dapat memahami prinsip yang diajarkan Sang Buddha, memahami esensi dari prinsip kebenaran, tetapi prinsip tanpa substansi, prinsip kebenaran adalah tanpa wujud. Subhuti telah menerima secara mendalam nilai kebenaran ini. Tidak hanya menerima secara mendalam, juga dapat memahaminya. Dia telah memahami kebenaran semua prinsip kebenaran. Ini tidak dapat dijelaskan dengan bentuk dan rupa. Bukan hanya dengan satu hal dapat terselesaikan. Semua prinsip ada karena perpaduan sebab dan akibat. Dengan adanya sebab berpadu dengan akibat, barulah dapat menghasilkan bentuk dan rupa ini. Manusia, masalah dan benda, semuanya yang dapat didengar suaranya, wujud rupa yang dapat terlihat, ini semua dikarenakan sebab dan akibat telah berpadu. Seperti yang baru saya sampaikan, pesawat yang terbang di udara, kita mendengar suara pesawat, dikarenakan terdapat pesawat yang sedang terbang di udara. Bentuk dari pesawat menghasilkan suara. Ini merupakan sebab dan kondisi. Saat ini, sebab dan kondisi saat ini kita sedang membabarkan ceramah pagi. Di pagi hari, di saat ini, pesawat juga sedang berlatih di udara. Sebab dan kondisi ini berpadu. Prinsip kebenaran yang sama di dalam kehidupan manusia. Segala dharma secara nyata merupakan perpaduan yang rumit dan kompleks. Subhuti pada masa itu, 2000-an tahun yang lalu, dharma yang dibabarkan Sang Buddha, dia dapat memahaminya. Perpaduan antara masalah dan benda menciptakan banyak kerisauan. Kerisauan berputar tiada henti, menghasilkan hukum sebab akibat. Inilah yang dipahami oleh Subhuti. Juga Sang Buddha sangat memujinya. Murid utamaku Subhuti memperoleh realisasi akan prinsip kekosongan. Di antara para murid Buddha disebut sebagai yang terunggul dalam memahami kekosongan. Menyatakan murid utamaku adalah guna membedakannya dengan para murid dari anggota keluarga dalam kendaraan kecil lainnya. Maka murid utamaku, Subhuti paling memahami ajaran dan penjelasanku. Maka dia adalah murid utamaku. Subhuti memperoleh realisasi akan prinsip kekosongan di antara para murid Buddha disebut sebagai yang terunggul dalam memahami kekosongan. Semua prinsip kebenaran dianalisa hingga pada akhirnya semua adalah kosong. Dia benar-benar telah memahami ajaran Sang Buddha, maka disebut murid utamaku. Ini juga agar dapat membedakan dengan yang lain, yaitu keluarga dan murid-murid yang melatih ajaran kendaraan kecil. Di sini adalah ladang pelatihan seperti satu keluarga besar. Maka disebut sebagai keluarga. Dalam hal mendengarkan Dharma, Subhuti berbeda dengan yang lain. Saat orang lain mendengar, hal adalah hal, benda adalah benda.
Namun Subhuti dapat memahami dengan sempurna prinsip kebenaran dari hal dan benda. Maka kekosongan, dia dapat memahami prinsip kebenaran akan kekosongan. Apa itu kekosongan? Yaitu merujuk pada alam semesta, yaitu perubahan terus-menerus dan tak henti-hentinya dari alam hampa. Kekosongan merujuk pada alam semesta, yaitu perubahan terus-menerus dan tak henti-hentinya dari alam hampa, dalam alam dharma besar yang mencakup tanah, air, api, angin, dan ruang. Segala sesuatu muncul dari sebab dan kondisi, serta lenyap dalam sebab dan kondisi. Alam hampa dan alam dharma, alam hampa, di dalam alam hampa, di tengah ruang hampa yang demikian besar, terdapat tanah, air, api, angin, dan ruang yang mencakup tanah, air, api, angin. Inilah alam dharma yang besar, yaitu merujuk pada ruang hampa yang besar. Di alam semesta yang mencakup kekosongan, di dalam ruang yang besar ini, planet lain masing-masing akan berotasi, terbentuk, bertahan, rusak dan musnah. Perubahan yang terus-menerus dan tiada henti pada ruang hampa sungguh-sungguh sangat kompleks, yaitu berada dalam 5 unsur. 4 unsur ini berpadu berada dalam ruang hampa, berpadu dengan kekosongan menjadi 5 unsur. Segala sesuatu muncul dari sebab dan kondisi, serta lenyap karena sebab dan kondisi, yaitu dalam 5 unsur utama ini yang terus-menerus mengalami perubahan yang tiada henti. Siklus perubahan yang terus-menerus dan selaras, inilah hidup yang aman dari manusia. Apabila tidak terdapat dharma untuk menyadarkan, apabila 4 unsur alam tidak selaras, maka banyak bencana yang akan menghampiri para manusia. Kelak akan mencapai kebudaan dengan nama Sasiketu. Subhuti memahami dengan jelas kalau segala fenomena dharma adalah kosong, sehingga segala nama dan rupa adalah kekosongan dan keheningan. Sebagaimana dikatakan, kalau tak lain hanyalah permainan kata-kata, sama sekali tiada makna sejati. Subhuti kelak akan mencapai kebudaan. Karena murid utamaku Subhuti, dia di masa mendatang kelak akan mencapai kebudaan dengan nama Sasiketu. Kita sudah tahu, Subhuti adalah memahami secara jelas kalau segala fenomena dharma adalah kosong, makanya segala nama dan rupa adalah kosong, segala yang disampaikan dengan kata-kata adalah tiada makna sejati. Jadi kelak dia mencapai kebudaan, nama Buddhanya adalah Sasiketu. Sasiketu adalah memahami sampai tuntas. Sebenarnya semua nama juga adalah kosong. Sebuah nama, wujudnya seperti apa? Coba keluarkan kasih saya lihat. Tulisan, saya bukan mau tulisan nama kamu, tapi mau wujud dari nama kamu. Wujud dari nama, apakah berwujud? Tidak berwujud, adalah kosong. Jadi sudah memahami sampai tuntas prinsip kekosongan dari nama dan rupa, masalah dan benda. Pada dasarnya adalah kosong dan hening. Jadi sudah memahami sampai tuntas. Sudah memahami sampai tuntas prinsip kebenaran dari nama dan rupa. Jadi dia kelak mencapai kebudaan, nama sebutannya adalah Tathagata Sasiketu. Segala yang disampaikan dengan kata-kata adalah tiada makna sejati. Dia sudah memahami sampai tuntas. Segalanya disampaikan dengan kata-kata adalah tiada makna sejati. Tidak ada makna apa-apa, tapi prinsipnya adalah benar. Karena memahami dengan jelas kalau segala fenomena dharma adalah kosong dan hening, hanyalah nama dan rupa. Itu sebabnya nama yang menunjukkan kebajikannya pada saat mencapai buah kebudaan adalah Sasiketu. Setelah suatu peristiwa berlalu, maka adalah kosong. Ketika terjadi, itu mungkin suatu peristiwa yang membuat kita sangat bersukacita. Mungkin juga sesuatu yang menyebabkan kerisauan bagi kita. Jika bertemu peristiwa sukacita, ketika berlalu juga adalah kosong. Peristiwa yang menyebabkan kerisauan bagi kita, setelah berlalu juga adalah kosong.
Segalanya kembali ke kekosongan dan keheningan. Ini adalah fenomena. Fenomena di dunia ini ada banyak hal yang datang bersamaan menyebabkan kerisauan. Ada banyak hal yang datang bersamaan membuat kebahagiaan. Ini semua adalah fenomena dunia. Hanyalah nama dan rupa. Ini hanyalah satu tabiat kita. Hanyalah nama dan rupa saja. Sehingga nama yang menunjukkan kebajikannya pada saat mencapai buah kebudayaan, nilai-nilai kebenaran ini bila telah memahami dengan jelas, ini adalah khayalan. Kembali ke kosong dan hening, dengan demikian tidak ada kemelekatan. Ini adalah subuti pada kehidupan lampau. Kesadaran pikiran yang terakumulasi pada masa kehidupan dunia ini, jalinan jodoh dahulu telah matang pada masa Sang Buddha. Mengikuti Buddha menjadi biksu, dia mendengar ajaran Buddha, demikian memahaminya. Ini juga dalam waktu lama. Ia akan memberi persembahan kepada para Buddha berjumlah puluhan ribu koti tak terkira, mengikuti praktik dari para Buddha dan secara perlahan-lahan menyempurnakan jalan agung. Dengan mengikuti pembinaan diri dari para Buddha, secara perlahan-lahan dapat menyempurnakan jalan Bodhisattva agung. Selanjutnya mengatakan, ia akan memberi persembahan kepada para Buddha, berjumlah puluhan ribu koti tak terkira, yang harus diberikan persembahan sangatlah banyak, tiada terhitung. Para Buddha berjumlah puluhan ribu koti. Mengikuti praktik dari para Buddha dan secara perlahan-lahan menyempurnakan jalan agung, dengan mengikuti pembinaan diri dari para Buddha, secara perlahan-lahan dapat menyempurnakan jalan Bodhisattva agung. Subuti, kelak akan mencapai kebudayaan, Tathagata Sasiketu. Tetapi pada prosesnya juga sama, harus memberi persembahan kepada para Buddha berjumlah puluhan ribu koti. Para Buddha berjumlah puluhan ribu koti perlu berapa puluhan ribu prosa? Perlu 3 juta koti. Dalam syair, tulisan lebih sederhana, sehingga ia akan memberi persembahan kepada para Buddha berjumlah puluhan ribu koti tak terkira. Ini harus sesuai. Ini harus sesuai mengikuti praktik dari para Buddha dan secara perlahan-lahan menyempurnakan jalan agung. Harus mengikuti praktik dari para Buddha, sehingga kita melatih diri benar-benar harus bersungguh hati. Bersungguh hati menghapus kerisauan, bersungguh hati terjun ke masyarakat. Tidak terpengaruh oleh orang banyak untuk mencemari kita. Kita harus membina keberkahan dan kebijaksanaan, mempraktikkan 6 paramita dan 4 jenis pelatihan diri, kita harus mempraktikkannya bersamaan, supaya tidak menunggu sampai masa mendatang begitu lama. Setiap orang adalah Buddha, dengan hati penuh hormat, dengan keyakinan pasti semakin mendekati pengajaran Buddha, lebih dapat memahami Dharma ini, sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.